Oke, kalau tadi tentang kabar, kalau sekarang tentang perasaan. Perasaan kalian pada hari ini, pada mau memulai pembelajaran hari ini, apakah happy? Happy itu bahagia, atau kesal, sedih, atau ceria? Ceria. Ada yang happy, ada yang ceria. Karena sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau bernyanyi lagu nasional dulu. Untuk berdiri dulu semuanya. Pancasila, akulah pendukungmu. Selanjutnya, anak-anak, sebagai motivasi awal kita ya, yang kita ketahui bahwasanya dunia itu akan terus mengalami perubahan, betul? Betul. Kemudian juga nanti teknologi akan semakin maju atau semakin mundur? Maju. Semakin maju. Jadi siapapun kita, kalau kita tidak mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi, lambat laun kita akan ketinggalan. Oke, maka dari itu ya kita ini disiapkan untuk mau memulai belajar teknologi, yaitu dengan mengenal pembelajaran KKA ini, gitu ya, coding dan kecerdasan artifisial. Langkah kita supaya kita tidak tertinggal oleh perkembangan zaman, seperti itu ya. Oke, kita ice breaking dulu ya. Ini ice breakingnya judulnya up and down. Nah, nanti pada saat ibu bilang up, kalian silahkan berdiri. Kalau ibu bilang down, nanti silahkan kalian setengah berdiri, tangannya di gimana sih? Tolong contohin setengah berdiri itu gimana? Setengah berdiri, berarti agak jauh? Iya, bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. Oke, yuk siap. Ini kita lihat panahnya. Kalau panahnya ke atas berarti up. Kalau panahnya ke bawah down. Ini down. Ya, bisa ya? Kita mulai dari yang paling atas. Ulangi sebanyak 3 kali. Siap ya? 1, 2, 3. Up. Up. Down. Down tidak duduk, setengah berdiri. Up lagi. Down lagi. Oke, yang ini. Down sekarang. Down. Down. Up. 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 Down. Up. Down. Oke, baik. Tepuk tangan lebih. Nah, anak-anak, kalau tadi kalian sadar, permainan atau ice breaking yang tadi kita sudah coba itu membentuk sebuah pola atau sebuah kode ya, sama halnya dengan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita akan belajar tentang pengetahuan paling dasar. Pengetahuan paling dasar dari ilmu coding, yaitu berpikir komputasional. Jadi ada kaitannya ya antara ice breaking yang tadi kita coba dengan materi yang akan ibu sampaikan hari ini. Oke, selanjutnya anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, jadi kita kalau sehari-hari itu punya masalah nggak? Punya ya. Maupun masalah mungkin masalah yang kalian alami itu masalah yang tidak terlalu rumit tentunya ya. Seperti bagaimana kita menyiapkan perangkat sekolah, ya apa saja yang harus kita siapkan, yang kita bawa. Kalau kalian tidak hafal, kira-kira itu jadi masalah tidak? Jadi masalah ya. Akibatnya apa? Kalian lupa membawa buku, lupa membawa alat tulis dan lain sebagainya.
banyak tanpa terkecuali ya. Nonton apa kebanyakan kalau di YouTube? Apa itu? Tentang game? Oh, film. Musik, lagu-lagu apa? Naskah apa? Roblox. Oh ya, boleh. Selanjutnya aplikasi berikutnya ini TikTok. Siapa yang tidak kenal sama TikTok ya? Semuanya pasti punya akunnya? Punya. Pasti punya. Ya, TikTok biasanya kalian dipakai untuk lihat apa? Konten apa? Ya. Kalau laki-laki games, kalau perempuan apa? Oh gitu. Apa itu? Selanjutnya ada WhatsApp. WhatsApp itu aplikasi untuk apa sih? Berkomunikasi. Betul, berkomunikasi. Ya, kita bisa chat-chatan sama teman-teman kita, saudara-saudara yang jauh. Betul, video call juga ya. Kemudian aplikasi selanjutnya ada Gojek. Siapa yang tidak kenal Gojek? Atau siapa yang pernah memakai aplikasi Gojek? Untuk apa sih aplikasi Gojek ini? Mengantar kita ke tujuan kita, ke suatu tempat gitu ya. Pernah pakai Gojek? Kalau teman kalian mungkin orang tua kalian ya pernah ya, pasti pernah. Oke, lanjut satu lagi ada Shopee. Siapa yang udah tahu Shopee? Siapa yang suka belanja di Shopee? Beli apa aja? Baju, celana, mainan, tas. Kalau lagi beli apa? Ada lagi beli apa? Beli game? Sepatu. Oke, dan lain sebagainya. Oke. Jadi dari keseluruhan aplikasi ini kalian sudah tahu ya? Sudah tahu dan sudah pernah memakai atau mencobanya. Selanjutnya perhatikan lagi di sini ada gambar apa ya? Aplikasi Magnet. Betul. Ini adalah contoh aplikasi Google Maps. Ada yang pernah menggunakan aplikasi ini sebelumnya? Ada nggak? Waktu pada saat kalian sedang mudik, misalnya ya. Oh gitu? Tapi nyasar. Ya, tapi pernah pakai aplikasi ini? Kira-kira selain membuat kalian nyasar, tapi ini bermanfaat tidak? Bermanfaat ya. Kita bisa tahu apa namanya? Jalan, betul. Kita bisa tahu jalan menuju suatu tempat ya. Di mana Google Maps ini akan memberikan berita arahan untuk melewati suatu jalan yang cepat, satu cepat, dua tidak macet gitu ya. Contohnya seperti ini, kalian mau berkunjung ke rumah nenek kalian. Ada 3 jalan alternatif menuju rumah nenek kalian dari rumah kalian misalnya. Nah, sama Google Maps nanti kalian akan diarahkan melewati salah satu dari 3 jalan yang tadi, gitu ya. Tapi Google Maps ini akan memilihkan kalian jalan yang satu cepat, jalan tercepat, ya, jalan yang tercepat dan tidak macet, gitu ya. Nanti kalian akan diarahkan seperti itu. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak dari mana sih Google Maps itu bisa menentukan rute atau mendeteksi kemacetan? Ada yang tahu nggak? Oh, Google Maps bisa tahu sih Bu. Di situ di jalan A lagi macet, di jalan B sedang ada perbaikan. Kenapa Daniel? Kenapa? Kira-kira dari mana ya Google Maps bisa tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Mau tahu tidak? Oke, jadi Google Maps ini ternyata memanfaatkan handphone para pengguna yang sedang ada di jalan tersebut. Misalnya nih,
coding. Ya, silakan disimak dan didengarkan. Asah kemampuan berpikir dengan belajar coding. Setiap saat kita menggunakan teknologi digital seperti gadget, laptop, dan televisi. Aplikasi yang ada di gadget dan laptop membantu kita dalam banyak hal. Oke, jadi pertanyaannya, siapa yang tertarik belajar coding? Katanya siapa? Ya, belajar coding? Tertarik, harus tertarik ya. Karena nanti kan tadi yang sudah kita yang sudah ibu sampaikan di awal, zaman itu akan semakin maju dan berkembang. Kalau kita tidak mengikutinya, nanti kita akan tertinggal, termasuk untuk mempelajari coding itu sendiri ya. Kalau kita belajar coding, apa saja tadi keuntungannya? Bisa membuat apa? Game, aplikasi, website ya. Oke. Jadi nantinya yang anak laki-laki biasanya hanya memainkan sebuah game saja di handphone. Kalau kalian bisa coding, kalian akan bisa menciptakan game itu sendiri. Lebih bangga nggak kalau kita memainkan game yang kita buat sendiri? Bangga nggak rasa? Bangga ya. Selama ini kan kalian memainkan game itu bikinan siapa? Orang. Iya, bikinan orang kan? Kalau dengan kalian belajar coding, nantinya kalian akan bisa membuat sebuah game dan bisa kalian gunakan, bisa digunakan sama teman-teman yang lain. Kira-kira menarik tidak belajar coding itu? Menarik sekali. Baik anak-anak, sebelum kita belajar jauh tentang coding ya, kita itu perlu belajar atau kita perlu tahu dulu tentang bagaimana cara berpikir computational. Ya, baru nanti kita akan lebih mendalami lagi tentang coding. Oke, baik. Di sini ada gambar apa ya?
ya. Ada tahapan-tahapannya di sana. Apabila posisinya di rumah kalian tidak ada mie goreng, jadi langkah awalnya itu harus seperti apa dulu, gitu. Kemudian nanti di sana ada kartu-kartu yang sudah dipotong oleh ibu. Kalian hanya diminta untuk menempelkan sesuai dengan urutan dan pola. Ya, silakan dibuka hektarnya. Kemudian nanti ditempelkan. Dan kertasnya sudah siap semua? Nanti setelah berdiskusi, masing-masing kelompok akan melaksanakan presentasi ke depan ya. Jadi disiapkan. Ada ini kelompok satu ada. Bisa. Ini yang kalau mau masak nah, ini dibuka masa dia. Ya, kelima, checklist ada checklist atau sama. Ya, ini tulis ya. Tulis. Oke, baik anak-anak, kalian sudah ibu beri kesempatan untuk berdiskusi secara kelompok. Sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian masing-masing. Untuk itu ibu panggil silakan kelompok satu ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain tolong didengarkan ya jawaban dari kelompok satu. Silakan. Oke, pola untuk membuat mie goreng yang banyak. Perhatikan ya. Silakan. Pola yang pertama. Siapkan dulu. Kemudian tulis dulu. Lalu hingga merata sampai oke, coba dilihatin ke depan hasilnya seperti itu. Ada yang berbeda barangkali pola atau urutannya dengan teman-teman dari kelompok lain atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, tidak ada. Coba kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Oke, selanjutnya kelompok dua. Enggak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dua masih membuat mie goreng yang bubur. Oke, silakan. Satu, siapkan bumbu. Kedua, tumis bumbu. Ketiga, masukkan mie yang sudah direbus. Keempat, masukkan sayuran. Makan juga. Ya, oke, baik. Dari kelompok lain mungkin ada yang tidak sama jawabannya dengan kelompok dua. Sama? Sama tidak? Sama. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, anak-anak, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Ada pertanyaan tidak sampai sini?
tidak ada, itu kan ya. Kita harus seperti apa? Jadi kita tahu ya. Kemudian kita bisa menyusun langkah-langkah yang mudah diikuti. Tadi mudah tidak untuk kalian diikuti? Ya, mudah ya. Kemudian membuat keputusan berdasarkan pola dan informasi. Selanjutnya berpikir kreatif dan efisien seperti komputer atau programmer. Tadi pada saat pembuatan mie goreng, kalian hias tidak mie gorengnya? Hiasnya dengan apa tadi? Toppingnya apa tadi? Itu bagian menghias itu di akhir atau di awal? Sesuai dengan pola dan urutannya ya. Oke, bagus. Oke, baik anak-anak, di sini berpikir komputasional tadi sudah Ibu sampaikan. Ada 4 ya. Yang pertama itu dekomposisi. Dekomposisi ini memecah masalah besar menjadi bagian yang kecil. Kalau tadi contohnya pada saat kalian mengerjakan LKPD itu membuat digoreng ya. Tahapannya itu mulai dari menyiapkan minyak, menyiapkan telur, menghaluskan bumbu, siapkan peralatannya, kemudian baru memasak mie-nya. Itu termasuk ke dalam dekomposisi, yaitu memecah masalah dari yang besar menjadi bagian yang kecil. Baik, selanjutnya itu ada pengenalan pola atau mengenali pola atau pengulangan looping disebutnya. Nah, pada di LKPD tadi kan kalian sudah mencoba mengerjakan LKPD ya. Kalian menemukan pola tidak pada kartu yang tadi sudah digunting dan ditempel? Ya, tadi itu ya, itu polanya. Kemudian pola itu terbentuk dari bangun segi 4. Tadi kan kotak betul kartunya. Nah, kemudian contoh lain juga yang tadi kita lakukan itu pada saat ice breaking, masih ingat? Ada up, ada down. Itu juga sebuah pola. Oke, lanjut ya. Yang ketiga itu adalah abstraksi, mengabaikan hal yang tidak penting pada fokus utama. Tadi di LKPD juga kalian sudah mencoba memilih yang mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan dalam proses pembuatan mie goreng. Ya, bagus. Itu ada pada abstraksi. Selanjutnya algoritma. Ya, algoritma itu berpikir secara sistematis berurutan gitu ya. Tadi kalian sudah belajar juga untuk menyusun langkah-langkah yang urut pada proses pembuatan mie goreng. Oke. Dan itu kita artinya sudah dapat menyelesaikan satu permasalahan ya. Ini ada contoh lain anak-anak, yaitu langkah-langkah membuat jus ya. Kalau tadi
belajar. Oke, baik. Anak-anak, ini waktunya evaluasi mandiri. Evaluasi mandiri di sini Ibu akan membagikan soal yang dikerjakan sendiri-sendiri terkait dengan materi yang tadi sudah Ibu sampaikan. Ya, boleh dikedepankan. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Baik anak-anak, 10 menitnya sudah habis. Kalian sudah selesai? Boleh silakan dikumpulkan di ketua kelompoknya, baru nanti dikumpulkan ke meja Ibu. Silakan. Kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah. Tinggal kelompok 2. Depan ya. Kumpulkan ya. Oke, baik. Nah, anak-anak kalian sudah mengerjakan evaluasi materinya. Selanjutnya, sebelum Ibu tutup materi pembelajaran hari ini, kita refleksi bersama dulu ya. Coba diingat lagi hari ini apa saja yang sudah kita pelajari. Berpikir komputasional, kemudian coding, ya betul. Apalagi langkah-langkah membuat digoreng yang ada kaitannya dengan pola berpikir komputasional. Oke, selanjutnya ada pertanyaan tentang apakah prinsip berpikir komputasional ini penting untuk kita pahami dan terapkan? Pentingnya? Penting. Amat sangat penting. Bayangkan kalau tadi kita membuat mie gorengnya tidak berurutan, kira-kira bakalan jadi atau tidak? Tidak. Bayangkan apa jadinya tadi pada saat kita membuat jus buah ya? Kita tidak menghilangkan satu step langkahnya gitu ya, sehingga langkahnya tidak berurutan. Apa yang akan terjadi? Nah, seperti itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak anak-anak? Tidak. Oke, baik. Nanti di pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan belajar coding ini menggunakan apa tadi? Ya, alhamdulillah. Ya, yang disebut dengan flow sampai akhir, sampai dengan merefleksikan. Sekali lagi ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Baik, kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Nova. Silakan Nova. Attention please. Let's